Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami beroleh kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya hari ini kami dapat menjalaninya bersama-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Rabu 17 Maret 2021 tertulis dalam Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Batak, Aisian ibana do saluhu naro, marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana dos asudenai. Di ibana ma hasangapon saleling-lelingna. Sampai di situ pembacaan firman. Apakah tujuan hidupmu? Pertanyaan ini menjadi hal penting dalam kehidupan manusia. Tujuan hidup menjadi penting karena akan menentukan siapa diri seseorang kelak. Karena itu, setiap manusia harus memiliki tujuan hidup yang dapat mengarahkan langkah hidupnya. Tujuan hidup ibarat bahan bakar yang semangat untuk bergerak. Demikianlah tujuan hidup membuat kita semakin semangat dalam menjalani hidup ini. Tanpa tujuan hidup, kita ibarat sebatang kayu yang sedang hanyut di sungai, terombang-ambing tanpa arah serta hanya mengikuti kemana arus. Maka dengan itu kita harus menentukan tujuan hidup yang pasti. Apakah tujuan hidupmu? Kebanyakan orang menjawabnya dengan berbagai kesibukan rutinitas yang dilakukannya setiap hari. Manusia fokus memikirkan hal-hal yang ingin dicapainya, cenderung menuju tujuan hidup duniawi seperti kekuasaan, kehormatan, uang, atau harta, dan sebagainya. Jika dengan tujuan ini, maka kita akan terjebak terhadap rutinitas yang kita lakukan tanpa memiliki tujuan hidup yang benar. Lalu apakah tujuan hidup yang sebenarnya? Firman Tuhan hari ini memberikan jawaban yang pasti bagi kita akan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan, bersyukur dan memuliakan namanya, menyadari segala yang ada bagi kita berasal dari Tuhan. Dialah yang memelihara dan menjadikannya. Kita harus fokus kepadanya, menjadikannya di depan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kita capai, semuanya karena Tuhan. Seorang siswa akan sedih jika nilai di kertas ujiannya hanya ada angka 0. Meskipun angka 0-nya ada 2, dia tetap sedih. Sebab angka 0 adalah nilai terendah. Sebaliknya, ia tentu senang jika di depan angka 0 itu ada angka 1. Itu berarti ia mendapat nilai 100. Demikian juga dengan kita. Tanpa Tuhan Allah, kita ibarat angka 0 itu. Tidak berarti hidup kita akan sia-sia, semuanya sirna ketika kita mati. Tidak ada apa-apanya lagi. Segala jerih lelah kita dan upaya kita menjadi sia-sia. Maka marilah kita menjalani hidup ini dengan tujuan hidup yang benar, yang bersifat kekal, yang terarah kepada Tuhan. Apa yang kita miliki dan kita perbuat, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus melakukan segalanya dengan tanggung jawab dan dengan segenap hati. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami.
kami juga memohon ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.